Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan dan kita sudah memasuki bulan suci Ramadan dengan keadaan sehat di tengah-tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa diberi kemampuan untuk mencontoh sunnah-sunnah beliau, terutama sunnah-sunnah yang bisa kita laksanakan di bulan suci Ramadan tahun ini. Anak-anakku SD At-Taqwa 2 yang sangat Ustadz cintai dan Ustadz banggakan, tak terasa kita sudah memasuki separuh lebih perjalanan kita selama bulan suci Ramadan. Ya, sudah hampir masuk ke 10 hari terakhir, ya. Apa yang kira-kira yang akan kita lakukan di 10 hari terakhir ini? Tentunya banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita laksanakan, seperti sholatnya diperkuat, sholatnya tidak boleh bolong, mengaji, tambah tadarusnya, tambah hafalannya, tambah sedekahnya. Karena kita bisa meraih apa di 10 hari terakhir? Satu malam, yaitu Lailatul Qadar. Insya Allah semoga kita semuanya mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Nah, tapi hari ini Ustadz ingin menyampaikan sesuatu juga yang biasa dilaksanakan di 10 hari terakhir atau di akhir-akhir Ramadan. Apa itu? Sesuatu itu adalah ibadah atau amalan menunaikan zakat fitrah. Anak-anak yang Ustadz banggakan, Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda terkait dengan pelaksanaan zakat fitrah yang harus dilakukan oleh seluruh umat muslim di dunia. Bagaimana bunyinya? Insya Allah sebagai berikut. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah pernah berkata, mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia dan perkataan yang kotor, dan sebagian untuk makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat Idul Fitri, berarti itu merupakan zakat yang diterima. Dan barang siapa yang melaksanakan setelah sholat Idul Fitri, maka itu merupakan sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Nah, berarti dari hadis itu Rasulullah sudah berpesan bahwa ketika kita mengeluarkan zakat fitrah, maka zakat fitrah itu harus dikeluarkan sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri, supaya bernilai zakat fitrahnya. Kalau setelahnya sholat Idul Fitri, maka nilainya hanya sedekah biasa. Rasulullah Muhammad SAW mewajibkan kita melaksanakan zakat fitrah. Mewajibkan kepada siapa? Mewajibkan kepada seluruh umat muslim yang ada, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak maupun orang dewasa. Ya, jadi berdasarkan hadis berikut, hadis dari Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda kepada para sahabatnya melalui Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah Muhammad SAW mewajibkan zakat fitri dengan 1 sok kurma atau 1 sok gandum bagi hamba yang merdeka, bagi laki-laki dan perempuan, bagi anak-anak dan orang dewasa dari golongan kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan sebelum manusia tersebut berangkat menuju sholat Idul Fitri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, berarti kita selaku orang muslim dan kita mampu mengeluarkan zakat, maka kita harus berusaha mengeluarkan zakat fitrah itu sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Dan berapa nilainya atau berapa yang kita sumbangkan atau kita zakatkan? Nah, kalau tadi disebutkan oleh Rasulullah menzakatkan gandum dan kurma. Nah, kalau yang ada di Indonesia ini kita biasa untuk menzakatkan makanan pokok lainnya, yaitu apa? Yaitu beras.
Nah, ketika kita melakukan zakat fitrah berupa beras, maka nilainya satu sok itu berapa? Satu sok itu adalah 2,75 kg. Nah, dengan angka itulah kita bisa melaksanakan zakat fitrah. Atau kalau misalkan kita tidak melakukan zakat fitrah berupa beras, maka kita bisa melakukan zakat fitrah melalui atau berupa uang tunai. Itu juga bisa. Nilainya berapa? Nilainya harus sesuai dengan harga berasnya sendiri. Jadi kalau harga berasnya 15.000, maka tinggal mengkalikan 15.000 kali 2,75. Nah, maka itu bisa kita keluarkan pengganti dari zakat fitrah berupa beras. Mungkin kalian bertanya dalam hati kalian, kenapa sih kita harus mengeluarkan zakat fitrah di bulan suci Ramadan ini? Nah, perlu diketahui bahwa zakat fitrah inilah yang nantinya akan mensucikan kita. Contohnya seperti ini. Ketika kita berpuasa, kita seringkali berkata kotor, kita seringkali mungkin ketika tilawah kita ada bacaannya yang kurang tepat, ketika kita berbicara kita masih sering menyakiti orang lain. Maka dengan adanya zakat fitrah ini akan menyempurnakan puasa kita, akan menambal ibadah-ibadah kita yang lainnya yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Jadi misalkan tadi nilai puasa kita hanya bernilai 90 di mata Allah, tapi dengan adanya zakat fitrah ini, ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini bisa bernilai 100. Jadi fungsi dari zakat fitrah itu adalah menyempurnakan ibadah-ibadah kita yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Nah, tadi dikatakan bahwa zakat fitrah harus dikeluarkan sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, kapan pastinya atau kapan bolehnya saya mengeluarkan zakat fitrah, kapan tepat harinya? Menurut para ulama terbagi menjadi tiga pendapat yang dirangkum di kitab Al-Majmu' Syarah karangan Al-An-Nawi juz 6. Disampaikan ada tiga pendapat terkait dengan kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan zakat fitrah. Pendapat yang pertama, boleh zakat fitrah dibayarkan di awal bulan suci Ramadan. Disampaikan oleh Imam Nawawi, jadi boleh dibayarkan di awal bulan suci Ramadan, yang penting tidak sebelum bulan suci Ramadan, karena zakat fitrah itu berarti atau mengandung arti tentang puasa dan Idul Fitri. Jadi boleh dilaksanakan di awal bulan suci Ramadan. Pendapat yang kedua yang disampaikan oleh Al-Mutawali, bahwa zakat fitrah itu boleh dibayarkan saat fajar bulan Ramadan yang pertama, hari pertama fajar. Jadi setelah kita sahur itu boleh dibayarkan. Yang tidak boleh adalah malamnya, malam tarawih pertama itu tidak boleh dibayarkan. Sampai kapan? Sampai dengan fajar terakhir bulan Ramadan. Jadi sebelum maghrib bulan suci Ramadan, di mana besoknya sudah Idul Fitri, itu masih boleh. Jadi sebelum maghrib itu masih boleh. Saya ulangi, jadi dari awal fajar bulan Ramadan sampai dengan sebelum selesainya fajar maghrib ketika bulan suci Ramadan, itu juga boleh. Itu pendapat yang kedua yang disampaikan oleh Al-Mutawali. Nah, yang ketiga, menurut Al-Baghawi dan kawan-kawan, zakat fitrah boleh dilaksanakan di sepanjang tahun. Akan tetapi pendapat yang ini sangat lemah, sangat tidak mendapat dukungan oleh para ulama yang lainnya, sehingga bisa dikatakan pendapat ini cukup lemah untuk kita laksanakan. Lalu kita milih yang pendapat yang mana? Tadi ada 3 Nah, kita tahu bahwa Ramadan kali ini banyak saudara-saudara muslim kita yang kehilangan pekerjaannya akibat pandemi COVID-19. Maka sangat disarankan untuk Ramadan kali ini kita bisa membayarkan zakat fitrah kita dari awal Ramadan, tadi di pendapat 1 atau 2 tadi bisa di awal Ramadan sampai dengan berakhirnya bulan suci Ramadan.
Jadi itu akan sangat membantu saudara-saudara muslim kita yang saat ini benar-benar kesulitan di era pandemi COVID-19 tahun ini. Demikian anak-anakku yang bisa saya sampaikan terkait apa itu zakat fitrah dan kapan serta berapa yang harus kita bayarkan ketika zakat fitrah. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Ustaz akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.